Atau selamat sore. Selamat malam. Ya, Selamat malam. Terima kasih sudah hadir tepat pada waktunya, puji Tuhan ya. Dan satu hari lagi kita diberi nafas hidup, berarti juga satu hari lebih dekat kepada kedatangan Yesus ya. Jadi tetap setia, saudara sekalian. Baik, hari ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang ajaran Yesus tentang 10 hukum. Hari ini kita akan belajar bagaimana Yesus menjelaskan hukum ke-7 ya. Minggu lalu kita sudah belajar hukum ke-6. Dan terima kasih ya, banyak respons yang positif yang mendorong saya supaya ya lebih rajin belajar untuk menyiapkan pelajaran juga. Nah, kenapa kita perlu belajar 10 hukum? Karena banyak orang menyangka bahwa Yesus datang untuk menghilangkan 10 hukum atau mengubah perjanjian lama. Saya ingin kutip satu ayat sebelum kita masuk pelajaran, yaitu Mazmur 19 ayat 12, firman Tuhan katakan, orang yang berpegang pada hukum mendapat upah yang besar, ya dapat hoki yang besar, dapat keberuntungan yang besar. Dia adalah orang yang berbahagia. Jadi malam ini kita akan melanjutkan pelajaran tentang 10 hukum menurut Yesus. Pada malam ini kita akan belajar hukum ke-7 ya. Baik, saya akan share screen. Saya minta waktu setengah jam. Semoga nanti setelah itu kita akan saudara siapkan pertanyaan-pertanyaan dan kita akan diskusi ya untuk memperdalam pelajaran kita. Oke, mari ini adalah judul pelajaran kita. Yesus menjelaskan hukum ke-7, jangan berzina ya. Baik. Yesus dalam Matius 5, 27 dan 28 melanjutkan pelajarannya. Ya, kita ingat bahwa khotbah di atas bukit, Matius 5, 6, dan 7 adalah khotbah terlengkap yang dicatat oleh Alkitab, yang disampaikan khotbah Yesus yang terlengkap. Ya. Dan Yesus sekarang melanjutkan setelah membahas hukum ke-6, jangan membunuh. Sekarang Yesus mengatakan dalam Matius 5, 27 dan 28 begini. Kamu telah mendengar firman, jangan berzina. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia dalam hatinya. Nah, minggu lalu kita memperhatikan bentuk kalimat yang unik ini ya. Yesus menggunakan contrasting ya. Dia katakan, kamu kan baca di Alkitab begini, tetapi aku berkata kepadamu. Jadi Yesus menyebut yang tersurat, kemudian dia menjelaskan yang tersirat. Atau dengan istilah lain, Yesus menjelaskan arti eksplisit dan implisit ya, yang tersurat dan yang tersirat. Dan yang tersurat berbunyi jangan berzina, tetapi Yesus menjelaskan makna yang lebih dalam. Mari kita akan pelajari ajaran Yesus tentang hukum ke-7 ini ya. Nah, outline pelajaran supaya saudara mudah mencatat atau mengingatnya, saya selalu buat dalam struktur yang sederhana ya. Nomor 1, kita akan bertanya apa itu yang disebut berzina. Yang kedua, apa arti tersurat dan tersirat dari berzina itu. Dan yang ketiga, apa bahayanya pornografi. Dan yang keempat, kita akan ambil aplikasi bagaimana cara mencongkel mata yang Yesus katakan dalam Matius 5 ya. Baik, kita akan belajar pertanyaan pertama, apa yang disebut berzina itu? Nah, untuk mengetahui sebuah penyimpangan, sebuah pelanggaran, kita harus tahu peraturan awal, bukan? Nah, aturan main awal yang Tuhan rencanakan tentang seksualiti manusia adalah di dalam Kejadian 1 dan Kejadian 2. Mari kita baca Kejadian 1 ayat 27 ya. Saudara yang di rumah juga boleh baca. 1, 2, 3. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Berapa jenis kelamin yang Tuhan ciptakan? 2 macam. Bukan 1, bukan 3, bukan 4, ya, 2 jenis kelamin. Kemudian
Kenapa Tuhan menciptakannya kelamin, dua jenis kelamin ini dijelaskan dalam Kejadian 2 ayat 24. Sebab itu, seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Ya, Tuhan menciptakan laki perempuan untuk dinikahkan setelah dewasa. Perhatikan kata meninggalkan ayah dan ibunya, jadi harus dewasa dulu, kemudian bersatu dengan istrinya, lengket menjadi satu daging. Dan inilah rencana Tuhan tentang seksualiti manusia. Begitu rencana Tuhan. Nah, kalau begitu, apa yang disebut berzina? Berzina adalah semua pelanggaran terhadap rencana ini. Baik. Nah, sekarang bagian yang kedua kita mau belajar. Kalau begitu, apa artinya berzina? Ya, tadi definisinya kita sudah dapat. Sekarang kita mau jabarkan, ya, mau menggali dari Alkitab. Apa kata Alkitab tentang berzina? Nah, seperti tadi kita sudah pelajari bahwa Yesus menyebut dua sisi, yaitu sisi eksplisit yang tersurat dan implisit yang tersirat. Dan sekarang pertama kita akan belajar apa arti tersurat dari jangan berzina. Arti yang paling gampang yang mungkin tidak perlu saya carikan ayat adalah ini. Nomor 1 artinya adalah hubungan di luar pernikahan. Ya, apakah hubungan di luar sebagai suami istri, misalnya sebelum menikah sudah melakukan hubungan, itu berzina. Kemudian hubungan yang tidak sah, artinya tidak melalui perkawinan, tidak direstui orang tua, itu adalah hubungan yang tidak sah. Kemudian berhubungan dengan wanita tunasusila, atau bagi orang yang sudah menikah, dia selingkuh, atau istilah zaman sekarang ada wanita idaman lain, atau will, ada pil, pria idaman lain. Jadi semua ini adalah termasuk berzina, ya, hubungan di luar pernikahan. Yang kedua, saudara sekalian, yang disebut hubungan solo, ya, seksual solo, lakukan sendiri. Bahasa Indonesia lama menyebutnya dengan zina tangan, atau dengan istilah lain adalah onani atau masturbasi. Nah, kata onani berasal dari Alkitab, ya. Di dalam Kejadian 38 ayat 9 dan 10 ada seorang anak Yakub yang bernama ada seorang Israel anak Yakub yang bernama Onan, ya. Tetapi dia tidak mau berhubungan, tidak mau terjadi pembuahan, dan dia membiarkan maninya terbuang. Nah, kebiasaan membuang mani inilah dari nama Onan, ya, dan tercipta kata onani. Dan onani juga kita bisa dapatkan sebuah tafsiran dari 1 Korintus 6 ayat 9 dan 10. Paulus katakan, tidak tahukah bahwa orang-orang yang berikut ini tidak akan masuk surga? Ya, orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, banci, orang pemburit, dan seterusnya. Nah, kata pemburit itu saya kurang mengerti artinya. Dalam kamus Indonesia juga saya susah temukan. Jadi saya menggunakan King James untuk menolong saya. Dan saya temukan bahwa yang tidak masuk surga, neither fornicator, idolater, nor adulterer, nor effeminate. Nah, ini kata ini, nor abuser of themselves. Jadi abuser, melecehkan diri sendiri. Dengan kata lain, ini onani adalah melecehkan diri sendiri, ya, memainkan alat kelamin sendiri sehingga disebut masturbasi. Jadi ini adalah sebuah tindakan yang menurut Alkitab juga adalah berzina. Dan kata Paulus, tidak akan bisa masuk surga. Yang ketiga, apa yang dimaksud secara eksplisit berzina? Yaitu berhubungan dengan kelamin yang sejenis, ya. Mari kita baca bahwa ternyata, ya, homoseksualisme itu bukanlah peristiwa modern. Itu adalah sudah ada dari zaman kuno, ya. Mari kita baca Imamat 18 ayat 22.
Tuhan berkata, "Janganlah engkau tidur dengan laki-laki secara orang bersetubuh dengan perempuan, karena itu adalah suatu kekejian ya bagi Tuhan." Jadi homoseksualisme. Nah, ini saya coba ambil dari internet informasi bahwa lembaga pernikahan ini atau perkawinan sejenis sudah mulai diserang ya. Sekarang dulu itu homoseksualisme ada, tetapi tidak dibuat undang-undang. Sekarang telah dilegalkan sebagai undang-undang dan banyak negara di Belanda ya, itu negara pertama yang melegalkan homoseksualisme marriage adalah Belanda ya. Kemudian diikuti negara Eropa yang lain dan Amerika, Kanada, dan sudah sampai ke Asia. Saya dapat di internet, wah ini Taiwan paling maju ya. 24 Mei 2019, Taiwan adalah negara Asia pertama yang melegalkan same-sex marriage. Ya, kalau sudah lihat tanda-tanda di toilet ini menarik ya. Di beberapa negara, toilet bukan lagi jenis kelaminnya dua ya, ada jenis kelamin yang ketiga ya. Oke. Yang keempat, apa arti eksplisit dari jangan berzina? Yaitu kebiasaan seks yang aneh yang didapat dengan meniru ya. Ini bukan desain Tuhan. Di dalam 1 Raja-Raja 14 ayat 24, saya kutip dalam bahasa Inggris, sebab bahasa Indonesia salah terjemahan ya. And there are also sodomites in the land ya. And they did according to all the abomination of the nations. Firman Tuhan mencatat bahwa orang-orang Israel melakukan sodomi di negeri Israel. Sodomi di tanah yang percaya sama Tuhan, yang belajar Alkitab ya. Dan kita tahu bahwa sodomi adalah sebuah penyimpangan seksual yang menggunakan jalan yang semestinya, dan ini sekarang ya menjadi sebuah tren dunia ya yang baru ya. Dan kenapa orang Israel bisa melakukan sodomi yang seperti ini? Dikatakan mereka melakukannya karena mengikuti kekejian bangsa lain. Jadi kebiasaan seks yang aneh itu didapat dengan meniru ya. Dan seks dengan binatang rupanya ini juga tindakan yang kuno ya. Di Imamat 18 ayat 23 dan 24 dikatakan oleh Tuhan, janganlah engkau berkelamin dengan binatang apapun. Wow. Jadi ya tidak ada yang baru di bawah matahari, kata Pengkhotbah 1 ya. Itu memang yang terjadi sekarang, dulu juga sudah ada ya. Ayat 24 Tuhan melanjutkan, dikatakan ya, sebab dengan semuanya itu bangsa-bangsa lain itu telah kuhalaukan dari depanmu dan telah menjadi najis. Jadi kenapa orang Kanaan dimusnahkan oleh Tuhan? Kelihatannya kejam. Tetapi kita mesti mengerti bahwa penyimpangan seksual orang Kanaan sudah begitu bejat sampai mereka berkelamin dengan binatang. Jadi berkelamin dengan binatang adalah sebuah penyimpangan seksual dan itu adalah berzina juga ya. Nah, itu semua arti tersurat. Nah, sekarang kita mau belajar yang tersirat yang Yesus ungkapkan kepada kita sekarang. Baik, Yesus melanjutkan mengajar bahwa Matius 5 ayat 28 dikatakan oleh Yesus, tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan, ya pakai mata kan, serta menginginkannya, pakai pikiran kan, sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Jadi Yesus mengajar bahwa dosa melalui mata, melalui pikiran, juga bisa melakukan zina walaupun hanya secara pikiran ya. Jadi zina itu jadi dengan memandang kita bisa berzina. Dengan kata lain, zina melalui memandang, bahasa modernnya apa? Pornografi ya. Saudara tahu bahwa porn itu artinya telanjang, grafi artinya gambar. Jadi melihat ketelanjangan itulah yang dimaksud oleh Yesus ya, dengan memandang seorang perempuan dan mengingininya. Ya, zaman dahulu mungkin dengan metode yang lain, tetapi zaman modern kita sebutkan dengan pornografi ya.
Nah, di dalam ayat ini Yesus berkata memandang perempuan ya, tetapi kalau kita baca ayat lain kita dapati bahwa Yesus maksudnya laki perempuan sama bisa melakukan dosa ini ya. Ini adalah sebuah studi komparasi perilaku remaja terhadap pornografi. Didapati bahwa yang sering lihat pornografi adalah laki-laki 33% dan perempuan 66,6%. Berarti 2/3 yang melihat pornografi adalah perempuan. Jadi ya, tapi studi lain kalau yang pria dewasa ya lebih banyak pria dewasa yang melihat pornografi, lebih sedikit yang perempuan. Nah, kalau remaja perempuan ternyata lebih banyak. Jadi zina pornografi ini bisa terjadi pada laki, pada perempuan. Ya. Baik, yang kedua, Yesus mengatakan apa artinya berzina, ya, yang termasuk juga berzina. Yesus katakan dalam Matius 5 ayat 31 dan 32, telah difirmankan juga siapa yang menceraikan istrinya harus memberikan surat cerai kepadanya. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang menceraikan istrinya kecuali karena zina, ia telah menjadikan istrinya berzina. Dan siapa yang kawin dengan perempuan yang diceraikan itu, ia berbuat zina. Jadi orang yang menceraikan istrinya, dia berzina. Dan kawin lagi dia berzina. Dan dia bukan hanya berzina, dia menjahati istrinya. Dengan menceraikan dia bukan karena zina, bukan karena tidak melanggar sumpah perkawinan, dia itu telah membuat orang lain jadi zina juga. Jadi ini double dosanya ya. Sendiri jadi berzina, istrinya dibuat jadi berzina juga. Jadi bercerai adalah sebuah tindakan perzinahan juga. Di dalam catatan Injil Markus ya. Kalau Matius sepertinya wah laki-laki yang salah ya. Tetapi kalau kita baca catatan Injil Markus seimbang ya. Markus 10 ayat 11 dan 12 dikatakan, lalu katanya kepada mereka, barang siapa menceraikan istrinya lalu kawin dengan perempuan lain, ia hidup dalam perzinahan dengan istrinya itu. Ini untuk yang laki-laki ya. Sekarang ayat 12 untuk yang perempuan. Dan jika si istri menceraikan suaminya dan kawin dengan laki lain, ia berbuat zina. Markus lebih seimbang ya mencatat khotbah Yesus ini. Jadi saudara sekalian, berzina juga bercerai itu adalah perzinahan juga. Dan kenapa Tuhan tidak suka dan tidak mau orang bercerai? Ya kecuali karena zina ya, seperti kata Yesus. Karena berzina, perselingkuhan itu membolehkan untuk perceraian. Tetapi membolehkan itu bukan harus ya. Jikalau ada pengampunan, hubungan bisa diperbaiki kembali. Nah, perkawinan dalam rencana Tuhan adalah sebuah simulasi, sebuah alat demonstrasi hubungan Allah dengan manusia. Kalau saudara lihat di dalam tulisan Paulus, Efesus 5 ayat 31 dan 32, Paulus membicarakan perkawinan, ya mengajarkan kita laki-laki harus mengasihi istri, istri harus menghormati suami dan seterusnya, dan dia katakan begini. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging ya, perkawinan. Ayat 32. Paulus bilang rahasia ini besar ya, perkawinan ini adalah sebuah misteri ya, kata yang dipakai dalam bahasa aslinya bukan rahasia tapi misteri atau sesuatu yang sulit dimengerti ini, perkawinan ini. Tetapi kata Paulus yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Jadi perkawinan itu adalah sebuah alat peraga bagaimana hubungan Allah dan manusia. Siapa yang berzina dengan dewa-dewa lain, Tuhan akan musnahkan. Begitu juga itu sebabnya Tuhan mengajarkan bahwa kecuali orang berzina, nggak boleh diceraikan. Ya, manusia dan Tuhan akan terpisah kalau dia berzina dengan ilah lain. Jadi perkawinan Tuhan rencanakan untuk abadi, seumur hidup ya. Jadi kalau terjadi perceraian akan terjadi
perzinahan. Baik, mari saya ringkaskan. Yang saya sampaikan malam ini adalah berzina artinya melanggar rencana awal hubungan perkawinan. Dan arti tersurat yang dicantumkan dalam Alkitab adalah satu, berhubungan dengan bukan suami atau istri. Yang kedua, seks solo atau masturbasi. Yang ketiga, ya same sex marriage. Yang keempat, seksual yang aneh dan menyimpang. Dan ini juga termasuk berzina. Yesus mengatakan bahwa bila mana seseorang memandang perempuan dan bernafsu, ya bahasa sekarang kita sebut pornografi, memandang ketelanjangan. Yang kedua, Yesus juga katakan bercerai selain karena masalah zina adalah berzina juga. Baik, nah sekarang bagian yang ketiga, izinkan saya untuk men-sharingkan bahaya pornografi dari hasil penelitian. Ya. Ini saya masukkan. Kita tadi sudah belajar Alkitab, sekarang saya ambil sains untuk mendukung pelajaran kita. Baik. Nah, Yesus bilang, siapa yang memandang perempuan dan mengingininya, bernafsu, dia sudah berzina. Nah, di dalam Alkitab ada contoh seorang yang saleh tadinya, tetapi jatuh dalam dosa. Jadi saudara sekalian, pelanggaran ini pornografi, perzinahan gampang adalah alat yang mudah sekali menjatuhkan orang saleh. Pemimpin yang paling hebat sekalipun, nabi, raja, orang yang saleh seumur hidupnya, tetapi jatuh karena dosa hukum ketujuh ini ya. Siapa dia? Namanya Raja Daud, bukan? Dalam 2 Samuel 11 dicatat bahwa Daud itu dari muda sampai tua orang saleh, anak soleh, tetapi dia jatuh dalam dosa kira-kira di usia 50 tahun. Dia meninggal di umur 70 tahun. Dengan keluarga hancur, ya kakak memperkosa adik. Adik kakak berantem, ya keluarga hancur. Dan dia mati kelihatannya karena depresi. Umur 70 pada zaman Daud adalah umur yang muda, bukan? Pada umur sekarang juga kalau orang meninggal umur 70 akan disebut muda, bukan? Jadi Daud meninggal 70 tahun. Nah, karena menurut saya ya, kelihatannya depresi. Nah, Daud dari seorang yang begitu saleh, anak Tuhan yang baik, jatuh hancur berkeping-keping. Apa yang terjadi? Kita tahu ceritanya, bukan? Permulaan kesengsaraan Daud dimulai dengan apa? Waktu dia santai, dia lihat orang mandi. Ya. Pertanyaan saya, orang mandi pakai baju atau tidak? Kemungkinan tidak pakai baju. Ya. Jadi dalam bahasa hari ini, dia melihat orang telanjang. Dan melihat orang telanjang kita sebut pornografi, bukan? Melihat ketelanjangan. Baik, apa bahaya pornografi? Saya kutip sebuah penelitian oleh Dr. Donald Hilton, MD, dari Texas University of Texas. Dia melakukan percobaan, dia ingin tahu apa akibat orang melihat pornografi. Ya. Dia minta 3 kelompok relawan, dia bagi 3 kelompok. Kelompok pertama disuruh melihat pemandangan alam, ya biasa. Yang kedua disuruh menggunakan makan kokain. Nah, kokain itu adalah sejenis heroin, ya, narkotika, ya, narkoba. Yang ketiga, kelompok ketiga disuruh nonton pornografi. Dan dia ingin tahu apa yang terjadi dengan otak manusia setelah melakukan 3 perkara ini, ya. Dan dia lihat, otak yang sebelah kiri, seperti orang normal, ya, melihat pemandangan. Tetapi kelompok kedua yang pakai heroin atau kokain dan yang nonton porno itu fotonya mirip. Jadi kalau begitu orang pakai narkoba dan orang nonton pornografi, kondisi otaknya mirip, ya. Oke, dan ini adalah hasil MRI yang ditunjukkan, ya kesimpulannya. Otak orang yang menonton pornografi dan yang memakai narkoba, fotonya mirip.
seorang dokter lain dari Inggris ya, Cambridge University di England ya, Dr. Valerie Fun. Dia juga menemukan hal yang sama, orang yang memakai narkoba dan orang yang melihat pornografi di dalam otaknya terbentuk hal-hal yang sama. Wow. Jadi kita ambil kesimpulan dari hasil MRI ini, yaitu aktivitas otak antara pemakai kokain dan nonton pornografi mirip sekali. Apa yang mirip, saudara sekalian? Nah, orang yang pakai kokain dan pornografi rupanya mengalami kecanduan. Nah, apa yang dimaksud dengan kecanduan? Kecanduan itu di dalam otak banjir zat nikmat. Ya, zat nikmat yang ya dunia kedokteran ketahui adalah adrenalin, kortisol, serotonin, dopamin ya, dan banjir cairan itu bisa keluar kalau kita olahraga, kita bahagia. Tapi jumlahnya normal. Kalau orang memakai kokain atau orang melihat pornografi, itu zat nikmat keluarnya banyak sekali dan tidak bisa dinetralkan oleh tubuh dengan cepat. Jadi disebut kecanduan karena banjir ya. Dan dari foto-foto MRI itu kita dapati bahwa kerja otak itu tertutup seperti sesuatu awan ya, agak ada sesuatu yang menghalangi otak. Jadi awan inilah yang membuat orang-orang yang melihat menggunakan kokain atau melihat pornografi itu kurang konsentrasi ya. Baik, saya ingin membuat perbandingan bahwa pornografi dan narkoba mana yang lebih bahaya. Ya, saya coba dapatkan di internet ini informasi seperti ini. Usia orang yang terpapar kepada pornografi mulai 11 tahun. Yang biasa menggunakan narkoba makanya 19 tahun. Jadi bahaya mana? Wah, bahaya pornografi. Yang terpapar ya ini di Amerika Serikat, yang terekspos kepada pornografi 99% penduduk Amerika. Berapa persen penduduk Amerika yang terkena narkoba, terpapar narkoba? Cuma 16%. Jadi mana yang lebih bahaya, pornografi atau narkoba? Pornografi ya. Pengguna di Amerika. Pengguna pornografi adalah 24 juta, pengguna narkoba cuma 1,5 juta. Mana yang lebih banyak? Pornografi. Jadi mana yang lebih berbahaya? Pornografi. Jadi mari kita ambil kesimpulan. Dari penelitian ini, pornografi adalah narkoba. Dimasukkan lewat mata. Bahkan lebih berbahaya. Jadi, ajaib sekali Alkitab ini. Dari dulu Tuhan sudah bilang, jangan berzina, titik. Tuhan sudah tahu bahwa orang yang melanggar perintah ini dalam bahaya, bakal cilaka dia. Tetapi siapa yang menurutinya akan beruntung. Dan bahayanya apa? Dari hidup Daud kita belajar bahwa orang yang coba-coba melanggar pornografi ya atau perzinahan langsung, dan memang pornografi itulah akar ya yang mengantarkan orang untuk berzina dengan cara dengan dosa yang lebih terbuka ya, dimulai semuanya dari pikiran dan mata. Bahayanya yang kita lihat dari Daud adalah rumah tangga bahaya, bahkan hancur ya. Kerusakan nama, kerusakan keuangan, dan juga mendatangkan kehancuran fisik, penyakit-penyakit ya, penyakit-penyakit genital misalnya. Lalu secara psikologi, rasa bersalah, gangguan jiwa, ya lalu yang keempat menetralkan semua kerohanian. Semua kesalehan, semua Bible study yang kita lakukan itu menjadi netral. Seolah-olah hilang ya. Bayangkan Daud 50 tahun orang saleh dan Alkitab menyebutnya sebagai kekasih Allah. Tiba-tiba hidupnya hancur begitu saja. Jadi menetralkan semua hal kerohanian yang baik yang sudah dirintis sebelumnya. Bahaya sekali melihat ketelanjangan. Baik, hampir selesai. Kita sampai kepada aplikasi. Saya ingin ambil nasihat Yesus
Kata Yesus, kalau kamu mau menang, kamu harus congkel mata. Sekarang kita mau ambil aplikasi, dan saya sebutkan judulnya adalah bagaimana cara mencongkel mata. Ya, saudara pernah congkel mata? Ya, saya kira nggak akan ada orang yang berhasil ya. Baik, cara mengalahkan dosa jangan berzina ini, kata Yesus adalah congkel mata, penggal tangan. Mari kita baca Matius 5, 29 dan 30. Maka jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, cungkillah buang itu. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka. 30. Dan jika tanganmu yang kanan menyesatkan engkau, penggallah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu utuh masuk neraka. Jadi Yesus menyarankan ada dua cara, yaitu congkil mata buang dan penggal tangan buang. Nah, kita tahu bahwa tentu saja ini adalah sebuah ilustrasi, sebuah perumpamaan, ya, sebuah alegori. Ya, sebab kita tidak pernah lihat murid Yesus potong congkel mata, penggal tangan, bukan? Dan ini adalah sebuah arti simbolik. Apa maksud Yesus congkel mata? Nah, saya dapatkan gambar ini di internet ya. Apa saudara pernah lihat orang sanggup begini? Saya kira, aduh, kalau sanggup juga sakit sekali ya. Dan saya belum pernah tahu ada orang yang berani mengoperasi dirinya sendiri, bukan? Misalnya kalau ada benjolan, dia potong sendiri. Ya, ada bola matanya busuk, dia congkel sendiri. Mungkin tidak akan ada orang yang berani, bukan? Nah, jadi apa artinya congkel dan penggal? Kalau kita baca di dalam Matius 16, kita dapati artinya ya. Yesus katakan, ya, lalu Yesus berkata kepada muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salib, dan mengikut aku. Sangkal diri, menyerahkan diri. Jadi apa artinya congkel penggal? Artinya menyerahkan kemauan, ego, nafsu kita. Jadi di dalam badan kita itu ada sebuah mata, ya, mata tanda kutip, yang disebut nafsu, kemauan, dan kemauan ini harus dicongkel, dipotong, serahkan sama Tuhan. Jadi itulah cara Yesus bilang, kalau begitu, kalau kamu ya mau menang lewat dengan dosa berzina ini, congkel, penggal nafsumu. Tetapi mudah mengatakannya, berat melakukannya, bukan? Contoh, memenggal tangan. Berat, bukan? Dan pasti sakit sekali. Dan mungkinkah kita memenggal tangan dan mencongkel mata dengan melakukannya sendiri? Jawabannya tidak mungkin. Ya, apa yang harus kita lakukan kalau kita mau membuang sebuah organ tubuh kita? Saya melihat di rumah sakit, ya, kalau orang mau dioperasi, apa yang harus dia lakukan? Menandatangani surat perjanjian. Dan surat ini ditandatangan, baru dokter bisa bekerja. Jadi bagaimana supaya berhasil mencongkel mata nafsu? Nggak ada orang, nggak ada manusia yang bisa melakukannya seorang diri. Dia perlu datang kepada seorang dokter rohani, yaitu Yesus Kristus. Dan tanda tangan, minta tolong. Jadi kalau begitu, untuk menang melawan nafsu, manusia harus bekerja sama yang ilahi. Manusia menyerahkan diri, tanda tangan, pasrah. Dan biarkan dokter ilahi mengoperasi kita. Saudara sekalian, itulah rahasia kemenangan yang Yesus ajarkan kepada kita. Nah, sekarang sebelum mengakhiri pembicaraan ini, saya membuat sebuah surat pernyataan. Ya, saya tulis begini, surat persetujuan operasi. Saya yang bertanda tangan di bawah ini, nama, titik, menyadari bahwa saya adalah orang berdosa dan tidak sanggup mengoperasi diri sendiri. Dengan ini saya mau menyerahkan mata nafsu saya untuk dioperasi oleh Yesus Kristus. Lebih baik saya kehilangan mata nafsu saya daripada tidak masuk surga.
Ini adalah belangkau kosong. Pertanyaan saya adalah, maukah saudara, beranikah saudara mencantumkan nama saudara dan beri tanda tangan? Dan itu adalah rahasia kemenangan yang Yesus katakan, congkel mata, penggal tangan. Doa saya, saudara sekalian, semoga pelajaran hari ini memberikan kita wawasan dan menyadarkan kita bahwa kita orang berdosa. Dan bukan hanya itu, memberitahu kepada kita bagaimana jalan untuk jadi pemenang. Terpuji nama Tuhan untuk firman yang begitu ajaib. Mari saudara sekalian, kita tunduk kepala sebelum kita masuk diskusi dan tanya jawab. Bapa kami yang Maha Kasih, terima kasih. Kami diberikan 10 hukum, dan Engkau berjanji bahwa semua orang yang mempelajarinya dan mengikutinya akan beruntung. Malam ini kami lebih mengerti bahwa setiap hukum Tuhan adalah keuntungan bagi kami, menghindarkan kami dari segala bahaya. Bapa dalam surga, mungkin dalam setiap pribadi kami ada pergumulan dalam hal ini. Setiap rumah tangga mungkin ada persoalan. Malam ini kami mau datang kepadamu, menyerahkan setiap saudara kami, pribadinya, rumah tangganya kepadamu. Biarlah Tuhan malam ini memberikan kami Roh Kudus dan memberikan kami keberanian untuk dioperasi oleh Tuhan. Dan tolong kami Tuhan menjadi pemenang mulai daripada malam ini. Terima kasih untuk firman Tuhan. Bantu kami dalam selama diskusi. Semuanya ini kami minta dalam nama Yesus Juru Selamat kami. Amin. Terima kasih.